bersama-sama kebaikan Tuhan untuk ibadah kul kami malam hari ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biar setiap kami bisa duduk diam, duduk tenang di bawah kaki-Mu Tuhan. Setiap kami siap dipetuk, setiap kami siap Tuhan untuk Engkau berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya kalau ya emang udah sebulan ya waktu di sana mengerti kami itu di sini seminggu lebih nggak keluar. Terus gue ini pergi pulang jadi nggak ketemu. Jadi pas guru ke sini pun lagi sekolah jadi nggak ketemu juga. Jadi belum ketemu. Open house. Lalu maaf Hana nggak bisa datang karena bocah masih di rumah dan kebetulan Jemima mau pindah kos jadi ada yang diurusin gitu. Sama selain itu dia mau ikut PPG jadi kemarin juga ngurus surat kepolisian, dianterin bapaknya mau PPG pendidikan profesi guru. Jadi nanti dalam kuliahnya setahun nanti spesialis jadi gitu. harus Ya. gelarnya GR depannya jadi GR. depannya GR. Guru besar. Sebenarnya belakang gua sekarang depannya nanti kalau selesai GR gitu. Jadi profesinya prof dulu kayak ambil profesi gitu dong. Ya spesialis. Jadi benar-benar itu guru gitu. Ya profesi sekarang begitu ambil profesi sekarang itu. Ya puji Tuhan dia mau supaya walaupun seandainya nanti pun dia nggak meneruskan jadi guru tapi minimal harus dimaksimalkan gitu. Ya puji Tuhan sehat walaupun kemarin saya merasakan itulah perjuangan mereka petani ya. Doanya sih Bapak pasti seneng ya tahun ini karena pohon yang dia tanam berbuah. Walaupun tidak banyak. Tapi Durian belum kopi yang macam kayak itu. Sorry boleh ya. Jadi berbuah. Cuman setelah mereka proses berbuah, panen. Nah panen itu kan butuh biaya, bayarin orang panen. Udah panen kalau cengkeh di rumah kan nggak bisa pakai mesin, perincilinnya harus manual gini-gini. Nyopotin dari gagangnya, proses lagi. Terus jemurnya ini yang aduh kasihan banget. Kemarin saya sepanjang ada di sana itu hujan. Matahari tim keluar baru orang jemur bergelar. Hujan. Apalagi emak saya kan halamannya kecil terus ada tempat saya itu juga lumayan lebar sama. Jadi beberapa tempat jadi dia lari ke sana kemari. Jadi setiap hari begitu. Jadi saya pernah menulis bermain dengan matahari itu perjuangan. Tapi puji Tuhan lah bagi saya mereka itu taat uji dan tetap selalu bersyukur. Saya lihat sih mereka ya nggak ada yang marah-marah kayak apa itu sudah biasa. Jadi kayak kebel udah maksudnya nikmati aja. Terima kasih banyak doanya. Joya juga titip salam katanya sama Coach Wijaya. Tadi dia bilang capek karena juga suka latihan juga kan dia tiap minggu tuh ada 4 kali gitu ya latihan. Terus dia juga salam ya Ma di Coach Wijaya katanya. Terima kasih buat doanya, terutama buat Om Yohanes katanya. Emang kemarin ngedoain Om Yohanes? Oh siapa hati? Terutama buat Om Yohanes ya Ma. Oh iya. Dan Tuhan lindungin lah Joella gitu. Dan dia senangnya dia menang gitu kan. Udah kayak gini, dia bicara mau sekolah spesialis, bilang nggak punya duit, terus tiba-tiba 1 bulan kemudian mau nikah sama teman saya, jadi betul-betul ngamuknya minta ampun sampai saya nggak tahu apa nggak tahu saya dikasih teman saya bingung, dia mau nikah emang pacarnya siapa tuh? Ternyata udah tunggu tuh udah 1 bulan tuh diem-dieman sama dia udah berantem. Ya sejak dia menikah itu memang sih udah jarang, saya agak jaga karena memang saya tahu setiap kita bicara itu kita jadi saling menyakiti. Saya pikir pertemanan kita yang udah sangat-sangat baik gitu ya, jadi akhirnya saling menyakiti kita hantam. Nah selama saya lihat postingannya dia bahagia, saya nggak pernah mau, artinya gini, cuman say hi apa gitu, tapi nggak pernah mau tahu kan. Waktu saya dengar dia gagal ginjal, saya mulai kontak dia lagi, mulai dia lagi. Setiap saya tahu dia drop, saya pasti pergi ke sana. Cuman saya nggak nyangka kalau sampai ternyata berat gitu, sampai dia sebelumnya di Jakarta memang sudah sempat itu, terus dia bangun lagi, terus saya datang sana, saya ketemu dia dan kita kasih semangat lagi, terus dia semangat, akhirnya kita mau
oke, jadi dia selain ada gagal ginjal, dia, harus operasi jantung gitu. Terus dan saya baru tahu ternyata dia sama suaminya ini hanya berdua lah, intinya gini, ternyata hubungan sama keluarga suami dan sama kakak adik dia juga nggak bagus. Di situ saya sedih banget gitu, karena saya kehilangan dia nih cukup lama gitu. Jadi akhirnya saya bilang sama si suami ini, karena si suami ini jauh lebih muda ya, jadi dia hanya saya nggak tahu harus gimana. Jadi saya sama Mame untuk ngambil keputusan medis itu saya bawa dia, saya masuk dalam timnya itu, terus kemudian kita sepakat untuk bawa kembali dengan harapan mau operasi jantung. Kita atur gimana caranya berangkat jadi nggak macet. Hari Minggu pagi berangkat, semua diwajib rencana operasi hari Rabu. Tiba-tiba Senin sore dia berhenti nafas, berhenti jantung. Itu saya perasaannya udah gimana gitu. Terus ya sementara di sini harus berjalan. Jadi saya cuma datang ke sana hari Selasa, kita ikut medical meeting apa segala macem. Saya balik, nah barusan sore ini sih puji Tuhan dikabarin dia sudah mulai bangun ya. Walaupun sebenarnya waktu hari Selasa itu saya udah takut banget karena ternyata dia infeksinya berat dan segala macam. Saya pikir takutnya, dan dia tuh bentar lagi tuh 50 tahun tuh 2 Agustus nanti. Jadi kadang-kadang kan suka gitu, saya udah aduh gitu. Lalu tadi dia sore-sore gini, Mbak, ini sore ini Mbak Yasmin mulai buka mata ya. Dia memang belum respon, tapi dia mulai buka mata, nafasnya mulai kita kurangin apa segala macam. Saya udah puji Tuhan gitu ya. Mudah-mudahan sih semakin baik.